Tiga prinsip hilang dari Indonesia, maka Indonesia akan segera hancur sehancur-hancurnya. Ingat, jika tiga prinsip semboyan dasar, pendidikan dan kepemimpinan ini sampai hilang dari Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Ini pegang kata-kata kami. Karena Ki Hajar Dewantara ketika memunculkan tiga prinsip semboyan pendidikan dan kepemimpinan ini telah disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa kita, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Ketika menjadi seorang guru, menjadi pemimpin harus memberikan teladan. Dan yang kedua, ketika menjadi tengah-tengah harus membangkitkan ide dan prakarsa. Dan yang ketiga, ketika di belakang posisinya memberikan dorongan dan arahan. Dan di Indonesia saat ini tiga prinsip dasar ini sudah mulai hilang. Yang jadi guru nggak bisa memberikan teladan yang baik. Guru digugu dan ditiru, nggak bisa digugu dan ditiru. Lalu bagaimana Indonesia akan memiliki peradaban? Oleh sebab itulah mari sadar wahai rakyat Indonesia, kita berikan keteladanan kepada diri kita sendiri dulu. Indonesia saat ini sangat krisis keteladanan. Sangat krisis keteladanan. Oleh sebab itulah mari siapapun yang mendengarkan video ini dan ingin membangun Indonesia, sadar diri. Posisi kita saat ini sebagai apa? Contoh kami Al-Fakir Mu'alim, posisi kami saat ini menjadi rakyat, ya kami akan berjuang semampu kami. Kami mendidik rakyat walaupun tidak diurus oleh negara, ya kami tetap berjuang. Kami tidak terlalu banyak protes ini, tapi tetap kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tetap kami laksanakan. Amar ma'ruf nahi munkar tetap, mengingatkan presiden, mengingatkan wakil presiden, mengingatkan pejabat-pejabat itu tetap kami laksanakan. Tetapi kami tidak terlalu resek-resek begitu kan, enggak. Kami sadar posisi kami adalah rakyat. Rakyat itu harus tutwuri handayani. Tutwuri handayani, rakyat itu harus memberikan dorongan dan arahan. Ketika pemimpinnya salah melangkah, maka kita harus memberikan arahan. Dan ketika pemimpin memberikan kebijakan yang benar, maka kita harus memberikan dorongan. Itulah posisi rakyat. Nah, saat ini Indonesia ini kehilangan jati diri. Yang jadi guru nggak bisa diteladani. Jadi pemimpin nggak pernah ngasih teladan yang baik kepada rakyatnya. Kemudian tatkala posisi tengah-tengah malah menghantam depan, menyedok belakang, menendang depan, memukul belakang. Tatkala menjadi rakyat, reseknya luar biasa. Ketika jadi rakyat resek, tatkala jadi pemimpin, enggak bisa menjadi pemimpin. Oleh sebab itulah, jika ketika kita menjadi rakyat, rakyat yang baik, rakyat yang patuh, rakyat yang cerdas, maka ketika itu kita diangkat jadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik. Karena sewaktu kita menjadi rakyat, rakyat yang taat, rakyat yang cerdas, rakyat yang tahu posisi, maka ketika rakyat seperti itu tiba-tiba diangkat jadi pemimpin, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mampu memberikan keteladanan. Ing Ngarso Sung Tulodo. Nah, ketika dia menjadi rakyat brengsek, kalau jadi pemimpin itu lebih brengsek daripada rakyatnya. Ini rumus. Oleh sebab itulah wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, mari bangkit, pahami posisi kita saat ini sebagai apa. Kalau posisi saat ini kita sebagai pemimpin, hendaklah wajib memberikan teladan. Teladan hidup kesederhanaan, teladan kejujuran, teladan taat beribadah kepada Tuhannya, memberikan teladan-teladan yang baik kepada rakyatnya sehingga rakyat bangga. Dan Indonesia saat ini krisis keteladanan, krisis teladanan, sehingga rakyat Indonesia juga sulit mempercayai pemimpin karena pemimpinnya nggak mampu memberikan teladan. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ke keluarga masing-masing. Di dalam kehidupan keluarga di Indonesia saat ini sulit untuk melihat posisi yang jelas. Suami seharusnya menjadi pemimpin,
Yang namanya pemimpin harus memberikan didikan kepada istri dan anak-anaknya. Suami harus menjadi pemimpin yang adil, yang memberikan teladan yang baik. Tetapi di Indonesia posisi ini menjadi remang-remang, nggak jelas. Malah jadi suami tukang antar jemput istrinya, kerjanya hanya antar jemput istrinya. Kalau pulang nanti istrinya kerja di pabrik atau di kantor, suaminya yang antar jemput. Kemudian suaminya nggak mampu mendidik istrinya, sehingga seolah-olah yang menjadi pemimpin rumah tangga itu istri. Padahal istri itu kedudukannya, posisinya adalah ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso, di tengah. Posisi istri itu di tengah, tidak menjadi pemimpin, tidak menggagahi suaminya, dan juga tidak menjadi rakyat jelata. Rakyat jelata itu posisi anaknya. Posisi istri adalah ing madya mangun karso. Inilah yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan posisi anak adalah tuturi handayani. Tidak, di Indonesia kita lihatlah sekarang ini. Karena 3 prinsip semboyan pendidikan dan semboyan kepemimpinan ini jarang sekali terdengar saat ini. Jarang sekali. Kami belum pernah mendengar dari Presiden Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming Raka atau Jokowi yang selalu menggambar-gemborkan 3 prinsip semboyan pendidikan ini. Ketika menjadi pemimpin harus engarso sung tulodo. Ketika menjadi tengah-tengah pejabat tengah-tengah harus ing madya mangun karso. Ketika menjadi rakyat jelata harus tuturi handayani. Dan sekarang ini nggak pernah. 3 prinsip semboyan pendidikan ini seolah-olah hilang dari roh pendidikan Indonesia. Oleh sebab itulah ingat-ingatlah, jika 3 prinsip semboyan pendidikan dan kepemimpinan ini tidak segera dihidupkan kembali di Indonesia, sudahlah Indonesia hancur. Mengapa hancur? Karena Indonesia tidak akan memiliki peradaban. Nggak jelas mana pemimpin, mana yang di tengah, mana yang rakyat. Jadi yang rakyat berlagak seperti pemimpin. Yang pemimpin malah nggak ngerti tanggung jawab. Yang menjadi pejabat-pejabat yang tengah-tengah malah suka sodok atas, suka sodok bawah. Bayangkan rusaknya bagaimana. Oleh sebab itulah mari belajar. Kita harus mengenali posisi kita masing-masing. Jika kita pemimpin saat ini, kita harus wajib memberikan teladan. Jika posisi kita pejabat biasa tengah-tengah, harus memberikan ide-ide kreatif, harus memberikan prakarsa yang positif. Dan jika posisi kita rakyat jelata, harus memberikan dorongan dan arahan yang baik. Kalau ini ditegakkan kembali, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.